Anda menyaksikan segmen sport bersama saya Claudia Carla. 2 medali emas dan 1 medali perunggu diraih para atlet yang berjuang di Olimpiade Paris 2024 jadi hadiah untuk perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia. Namun di balik menterengnya prestasi para atlet, ada peran pelatih yang membantu mengasah dan mengeluarkan potensi terbaik dari para atlet binaannya. Medali emas Beijing 2008 dan medali perak Olimpiade London. Triatno dan Hendra Basir tak henti menyuntikkan semangat pada anak didiknya hingga mampu meraih prestasi di puncak Olimpiade. Dan 2 medali emas serta 1 perunggu jadi hadiah di perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Bagi Coach, tangan dingin Anda jadi hadiah terbaik yang diantarkan untuk Fredrik di Olimpiade. Apa sih seharusnya yang dilakukan pelatih supaya atlet ini bisa meraih prestasi puncak, Coach? Selamat pagi, Mbak. Ya, ini semua berkat kerja sama tim, jadi bukan cuma sekedar saya saja. Kami bekerja bersama-sama dari tim pelatih sampai atlet. Dengan tujuan Olimpiade ini saat membimbing Fredrik nih menjadi juara di Olimpiade Paris 2024 dengan rekor yang luar biasa ya, sekitar 4 detik mencapai puncak. Ya, yang pasti meraih medali emas adalah cita-cita bersama dan itu alhamdulillah dicapai oleh Fredrik Leonardo. Jadi kebanggaannya ya sangat luar biasa dan memang kita dari awal juga sudah punya probability untuk bisa meraih medali emas. Dan alhamdulillah salah satu dari 4 atlet yang bertanding di Olimpiade bisa meraih itu medali emas. Tebing juga sudah menorehkan sejarah di Olimpiade Paris 2024. Nah, untuk mencapai prestasi ini tentu untuk menjaga mental atlet juga hal yang perlu diperhatikan ya coachnya. Bagaimana Coach Basri ini menjaga mental Fredrik dalam meraih atau dalam berperang saat Olimpiade Paris 2024? Ya, setiap atlet punya ciri khas masing-masing. Salah satunya Fredrik ini kan butuh situasi yang tenang dan nyaman. Dia juga sebenarnya dia butuh ketenangan yang lebih dibanding teman-temannya. Dan akhirnya itu kita jaga jangan sampai dia terganggu dengan situasi-situasi yang pada saat pertandingan, situasi yang bisa mengganggu konsentrasinya. Ya. Baik Coach, nah untuk menjaga prestasi atau meningkatkan prestasi tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih dan juga atletnya nih untuk memenangkan pertandingan-pertandingan ke depannya. Bagaimana Coach untuk ke depannya melatih ataupun membimbing Fredrik untuk mampu meningkatkan prestasi ke depannya, terus lalu kemudian bagaimana Coach juga mempertahankan agar prestasi ini tetap terjaga dan apa yang menjadi tantangan Fredrik terutama dalam Olimpiade ke depannya? Ya, yang jelas mempertahankan itu lebih sulit daripada meraihnya. Jadi PR terbesar kita adalah bagaimana caranya konsistensi atlet ini termasuk Fredrik Leonardo juga bisa kita pertahankan. Oleh Olimpiade Los Angeles 2028 adalah persaingannya sangat luar biasa. Apalagi kita akan berhadapan dengan atlet tuan rumah yang notabene kemarin juga adalah pemegang rekor dunia. Jadi yang kita persiapkan adalah konsistensi selama 4 tahun ke depan. Oke. Baik Coach, tahan sebentar kita beralih dulu ke Coach Triatno yang menjadi pelatih dari Rizky Juniansyah yang meraih medali emas di Olimpiade Paris kategori 73 kg. Selamat pagi Coach, apa kabar? Ya, selamat pagi, alhamdulillah baik.
Ya. Coach, bisa diceritakan apa yang menjadi tantangan atau bagaimana Coach dalam melatih Rizky Juniansyah untuk dapat bertanding pada Paris 2024, kemudian berhasil memenangkan medali emas nih untuk hadiah bagi Indonesia, khususnya bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini. Ya kalau dibilang tantangan itu pasti ada ya untuk setiap pelatih itu melatih atlet gitu. Apalagi Rizky sendiri itu anak muda banget gitu kan, yang suka hobinya masih yang motoran, terus keluar gitu kayak motoran trail kayak gitu. Jadi memang ngejaga dia tuh memang sungguh sulit banget gitu. Jadi tantangan banget gitu sih. Itu doang yang sulit untuk saya bisa ngerem dia. Tapi alhamdulillahnya pas persiapan Olimpiade kemarin dia mampu untuk menahan godaan untuk nggak ngetrail gitu, Mbak. Baik, Ya. Coach. Terima kasih. Butuhkan mungkin sedikit taktik tertentu. Bagaimana ini Coach membimbing mental atau menjaga mental dari Rizky Juniansyah untuk akhirnya bisa meraih medali emas untuk menjaga mentalnya? Kalau untuk mental Rizky sendiri sih, menurut saya sih udah terbangun dari kecil ya, karena dia suka main motor, terus main cross kayak gitu kan, otomatis. Kedepannya ada Olimpiade Los Angeles, lalu bagaimana Ya. persiapan Coach dalam kemudian membimbing dan juga melatih Rizky Juniansyah agar juga Ya. bisa meraih prestasi yang sama atau bahkan lebih nih dari prestasi yang sudah diraih oleh Rizky Juniansyah pada Olimpiade Paris 2024. Nah, ya itu tadi yang benar Mas Hendra Basir tuh, mempertahankan gitu sulit banget. Apalagi Rizky tuh anak muda yang ibaratnya dia suka banget dengan hobi motoran, Sunday morning atau segala macam kayak gitu. Jadi memang agak sulit menjaga. Cuman kita sudah berkomitmen dengan Rizky sendiri. Nah, dapat meraih prestasi-prestasi yang lebih gemilang. Kemudian Coach, Ya. terkait dengan bibit-bibit baru nih dari masing-masing kategori untuk Coach Basir dan juga Coach Triatno, bagaimana atau apakah sudah ada bibit-bibit baru yang kemudian menggantikan atau bisa menggantikan atau mungkin menjadi juara baru lagi nih dari Fredrik ataupun juga dari Rizky Juniansyah, mungkin dari Coach Basir dulu? Ya, oke. Di Federasi Panjat Tebing Indonesia sendiri sudah punya kompetisi yang berjenjang, mulai dari level klub, level level daerah sampai junior gitu. Baik Coach Basir, kita beralih ke Coach Triatno dengan pertanyaan yang sama. Apakah sudah ada bibit-bibit baru nih dari kategori angkat besi untuk kemudian menjadi atlet-atlet andalan bagi Indonesia? Ya, dari PB PAPSI sendiri bekerja sama dengan Kemenpora itu kita dipersiapkan ada 10 atau 5 atlet remaja itu sudah disiapkan sih untuk mengganti atau meregenerasi akan datang prestasi-prestasi seperti Rizky. Dan insya Allah di kelas di Olimpiade LA kita bisa punya 2 andalan. Benahi atau diperbaiki dari cabang olahraga angkat besi nih di Indonesia untuk kemudian kedepannya bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi dan juga dapat menghasilkan bibit-bibit baru juga yang dapat menghasilkan prestasi gemilang bagi Indonesia. Ya mungkin dari PB PAPSI mungkin harus sering mengadakan kejuaraan bertaraf internasional supaya atlet-atlet itu terbiasa dengan keadaan multi event seperti itu. Itu menurut saya. Ya, pertanyaan yang sama juga untuk Coach Basri, apa saja yang mungkin masih perlu dibenahi dari cabang olahraga panjat tebing nih, khususnya untuk kategori speed putra di Indonesia untuk melahirkan bibit-bibit baru dan juga untuk meraih prestasi yang gemilang ke depannya? Ya, untuk saat ini di tim nasional sendiri
sistemnya sudah berjalan. Kemudian Indonesia dapat meraih Betul. prestasi-prestasi lanjutan yang juga gemilang. Nah, Coach, kalau untuk Fredrik sendiri kan kita sudah mengetahui bahwa prestasinya di dunia speed putra itu udah keren banget ya Coach ya, sudah sangat gemilang. Nah, selain kategori speed putra, apakah mungkin ada pengembangan kategori lain dari Fredrik ini kemudian untuk kedepannya dilombakan juga? Iya, untuk saat ini yang menjadi andalan panjat tebing Indonesia adalah kategori speed, baik itu di speed putra maupun Terima kasih Coach Basir dan juga Coach Triyatno. Semoga Sama-sama. kedepannya dapat membimbing atlet-atlet berprestasi lainnya yang juga dapat mengharumkan nama Indonesia. Semangat Coach, terima kasih sudah melatih atlet-atlet Sama-sama. kebanggaan Indonesia. Terima kasih. Informasi usai jeda saudara, drama 34 tendangan mewarnai babak ketiga kualifikasi Liga Eropa antara Ajax Amsterdam kontra Panathinaikos. Informasi selengkapnya usai jeda. Sebaik-baik kamu, yang paling baik sama keluarganya, dan